Genosida atau pembantaian massal merupakan hal mengerikan untuk didengar. Bayangan kita akan langsung tertuju pada Hitler, Stalin, dan tokoh-tokoh lain di dunia ini ketika mendengar kalimat genosida. Namun, genosida tak kalah mengerikan pernah terjadi di Indonesia. Berikut 5 genosida yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, pembantaian anggota PKI 1965-1966. Di negeri yang dikenal ramah-ramah orangnya ini pernah terjadi pembunuhan massal atau genosida yang mengerikan. Sebanyak 500.000 orang dibantai habis-habisan karena dianggap menyimpang. Anggota PKI, simpatisan, dan siapa saja yang terlibat dan dilibatkan dengan organisasi ini dibantai dengan sadis. Ada yang mengatakan bahwa pembantaian ini mengandung muatan politis. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan di banyak kalangan, bahkan hingga sekarang. Di depan dunia internasional, jumlah pembunuhan ini dikatakan hanya 78.000 orang saja. Padahal, jumlah ini jelas-jelas berlipat ganda karena banyak orang hilang atau dibuang ke kamp konsentrasi. Sungai Bengawan Solo pun mengalir merah darah karena banyaknya mayat yang dibuang ke sungai. Ditambah dengan keterlibatan massa yang sangat besar dan pembunuhan tanpa peradilan, dimungkinkan akan banyak salah sasaran dan bahkan sengaja disalahgunakan karena masalah pribadi. Kasus ini adalah borok Indonesia yang akan susah disembuhkan. Keadilan akan semakin sulit ditegakkan karena faktanya PKI ini sering dibolak-balik. Kejadian yang telah terjadi 55 tahun yang lalu ini akan tetap menjadi PR untuk siapa saja yang menganggap keadilan adalah hak semua orang. Yang kedua, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan tahun 1946-1947. Belanda tidak terima atas kedaulatan Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Di Sulawesi Selatan, pasukan Belanda menekan rakyat sipil untuk terus tunduk dan patuh kepada pemerintahannya. Lewat pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling, rakyat yang melawan langsung dieksekusi mati. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947. Menurut cerita beberapa saksi mata yang masih hidup, pria dewasa yang dicurigai sebagai pejuang dikumpulkan di tengah lapangan dan disuruh membuat galian. Setelah itu, tentara Belanda menembaki mereka satu persatu sehingga jatuh ke lubang yang dibuatnya sendiri dan dikubur di sana. Diperkirakan ada 40.000 orang yang dibantai pada peristiwa ini. Akibatnya, kasus ini sampai dibawa ke pengadilan internasional dan Belanda dijatuhi sanksi yang berat. 3. Pembantaian saat membangun Jalan Raya Pos Pantura tahun 1808 sampai 1809. Saat Belanda membangun Jalan Raya Pos atau Pantura antara Anyer ke Penarukan, mereka memeras tenaga rakyat untuk bekerja. Adalah tangan besi Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menyebabkan semua ini terjadi. Puluhan ribu pekerja paksa ini parahnya hanya diberi makan seadanya. Banyak orang yang sekarat karena perlakuan tak manusiawi ini. Belanda yang mengetahui keadaan mereka justru akan membunuhnya dengan cepat dan membuang jasadnya di jalanan. Menurut catatan sejarah, jalan raya sepanjang 1000 km ini dibangun Daendels dalam waktu 1 tahun saja. Oleh karena itu, Jalan Raya Pos sangat mendunia. Pramudia Anantatur, salah seorang sastrawan Indonesia, mengatakan, jalan raya ini dibangun dengan darah dan air mata yang tidak habis-habis. Meski sekarang bisa dimanfaatkan oleh warga lokal, dulunya tempat ini merupakan neraka bagi puluhan ribu orang yang dibunuh secara perlahan. Sebanyak 12.000 nyawa melayang atas peristiwa memilukan ini. Keempat, pembantaian etnis Tionghoa tahun 1740. Cerita menyedihkan juga menghampiri etnis Tionghoa di tahun 1740. Saat itu, perdagangan VOC mulai kalah saing dengan EIC yang merupakan kesatuan dagang Inggris yang berbasis di India dan mulai merambah Asia. Di saat yang sama,
pedagang Tionghoa mulai berkembang di Indonesia dan akhirnya kena bulan-bulanan pemerintah Belanda. Awalnya, pedagang Tionghoa dikenai pungli dan pajak yang sangat merugikan. Kelompok pemuda Tionghoa yang tidak terima berusaha memprotes. Namun Belanda mengamuk dan melakukan pembantaian. Rakyat lokal sampai diprovokasi. Bagi siapa yang bisa memenggal kepala etnis Tionghoa akan diberi hadiah. Akibatnya, lebih dari 7.500 jiwa menemui ajal. Setelah ini, Belanda melarang orang Cina keluar kota dan harus membangun daerahnya sendiri. Itulah mengapa di setiap kota besar selalu ada pojok-pojok pecinan. Yang kelima, pembantaian Mandor 1943 sampai 1945. Meski Jepang tak lama menjajah Indonesia, kekejaman mereka juga tak kalah hebat dengan penjajahan Belanda. Buktinya, di daerah Mandor pernah terjadi pembantaian massal terhadap masyarakat setempat. Lebih dari 20.000 jiwa dibantai keji dalam peristiwa ini. Semua mayat korban dikubur dalam satu tempat hingga susah diidentifikasi. Menurut saksi mata, penduduk usia di atas 12 tahun dikumpulkan oleh Jepang dan ditembaki satu persatu. Ada juga yang dipenggal kepalanya dengan samurai. Pemerintah Jepang ingin menjadikan wilayah Kalimantan Barat ini menjadi Jepang kedua. Anak-anak yang tersisa lalu dididik dengan ajaran Jepang yang keras. Saat itu, melalui perda, penduduk Kalimantan Barat diwajibkan mengibarkan bendera setengah tiang setiap tanggal 28 Juni sebagai wujud bela sungkawa atas pembantaian yang tak berperi kemanusiaan itu.